Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan Zoom meeting pada siang hari ini. Dan serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang mana ia telah menarik kita ke alam yang dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, langsung saja pada siang hari ini kita akan melaksanakan Zoom meeting ulang terkait pembahasan kelompok kita yang berjudul Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pendidikan serta Tata Laksana Sekolah. Baik, pada materi pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pedoman pelaksanaan administrasi pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nur Khadijah, selanjutnya Nur Adila, yang ketiga Muhammad Ainul Rojak, selanjutnya Syafiqah Hafsyari Akiyah, dan yang terakhir saya sendiri, Sania Khairani Aritona. Materi yang akan dibahas pada pedoman utama hari ini yaitu yang pertama pedoman utama supervisi pendidikan, yang kedua konsep pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan, dan yang terakhir pelaksanaan supervisi dan teknik-teknik pelaksanaan supervisi. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada Syafiqah Hafsyari Akiyah. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pedoman utama supervisi pendidikan. Nah, jadi pedomannya itu ada 3. Yang pertama, di mana itu kita mengadakan evaluasi terhadap kurikulum dengan segala sarana dan prasarananya. Lalu yang kedua itu adalah membantu serta membina guru atau kepala sekolah dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya. Lalu yang ketiga adalah membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya, selain pedoman utama supervisi pendidikan itu sendiri, ada juga hal-hal yang terkait dengan supervisi pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah supervisi. Lalu yang kedua ada penelitian terhadap semua aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan keadaan. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan akademik dan pengadministrasiannya, serta ada evaluasi dan penerbitan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah pertama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kepada Nur Khadijah. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya yaitu hal-hal yang dilaksanakan ketika supervisi pendidikan berkaitan dengan ketatausahaan sekolah. Yang pertama itu menilai dan meneliti administrasi tata usaha. Yang kedua, daftar guru, tingkat pendidikan, mata pelajaran yang dipegang, jadwal tugas mengajar, mata pelajaran khusus dan tambahan, karya guru, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, membantu kenaikan pangkat guru, sertifikasi guru, fasilitas yang dipergunakan para guru, dan keikutsertaan guru dalam kegiatan yang memberi peningkatan wawasan keguruannya. Selanjutnya ada hal-hal yang diarahkan. Yang pertama itu membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah. Yang kedua, mengembangkan dan mencari metode-metode belajar mengajar yang baru, yang lebih sesuai dan lebih baik. Lalu yang ketiga, mengembangkan kerjasama yang baik
dan harmonis antara guru dan siswa, serta guru dengan seluruh tenaga pengajar yang lain, kepala sekolah, dan seluruh staf yang berada dalam sekolah yang bersangkutan. Lalu yang keempat, berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru dan pegawai dengan cara melakukan pembinaan secara berkala. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Khadijah. Selanjutnya, saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu konsep pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam administrasi dan supervisi pendidikan, ada 3 supervisor secara umum. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin di sini yaitu seorang supervisor yang harus melaksanakan kepemimpinannya sedemikian rupa sehingga kepala sekolah yang disupervisinya dapat ditingkatkan menjadi kepala sekolah yang lebih bertanggung jawab, lebih mampu di bidang profesinya, dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Yang kedua ada inspeksi. Inspeksi di sini yaitu sebagai seorang supervisor, supervisi pendidikan sebagai inspeksi, yaitu sebagai alat kontrol sampai di mana ketentuan-ketentuan yang dijalankan dalam kegiatan di dalam persekolahan. Yang ketiga, sebagai penelitian. Di sini, peranan supervisor yaitu sebagai pembimbing, pengawas, dan pemantau yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kegiatan sekolah. Pelaksanaan supervisi secara hierarki mulai pengawasan dari pusat ke daerah, sehingga hasil dari supervisor dapat dijadikan penelitian dalam perencanaan sistematis dan dalam merencanakan pembelajaran ke depannya. Next. Selanjutnya ada konsep pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Semua hasil supervisi dibuat rangkap 4, di mana rangkap pertama itu akan diserahkan kepada pihak sekolah, yang kedua rangkap kedua itu akan diserahkan kepada pihak pengawas pusat, yang ketiga rangkap ketiga akan diserahkan kepada penilai, dan yang terakhir rangkap keempat akan dibawa oleh pelaksana supervisi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya akan berikan kepada pemateri yang keempat, kepada Nur Adila. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawa materi yaitu pelaksanaan supervisi. Pertama, kunjungan rutin yang terjadwal ke setiap sekolah yang dikesani sebagai silaturahmi para supervisor sehingga terbentuk hubungan dialogis yang harmonis dalam mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah. Yang kedua, melakukan berbagai kegiatan sekolah dengan melibatkan para guru dan siswa untuk mengenali dan menerapkan metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan seminar pendidikan untuk para guru untuk menambah wawasan. Keempat, pelaksanaan reward dijanjikan. Next. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Adila. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Muhammad Anwar Rajak. Kepada Muhammad Anwar Rajak, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik pelaksanaan supervisi. Adapun teknik-teknik pelaksanaan supervisi ada 6. Yang pertama yakni program orientasi, kemudian juga
kunjungan kelas, yang ketiganya yakni observasi kelas, yang keempat pelajaran contoh, kemudian yang kelima perpustakaan jabatan, dan yang keenam itu ialah saling mengunjungi kelas. Kemudian ada lagi dua jenis teknik supervisi pendidikan menurut Ari Gunawan. Yang pertama yakninya teknik kelompok atau grup teknik, ya, dan yang terakhir yang kedua teknik individual ataupun individual teknik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Anwar Rajak. Baik, selanjutnya pada PPT kedua kita akan membahas tentang administrasi tata laksana sekolah. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Nur Adila. Kepada Nur Adila saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan administrasi tata laksana sekolah. Salah satu kegiatan administrasi sekolah adalah kegiatan tata laksana sekolah yang merupakan kegiatan yang membantu kelancaran proses belajar mengajar di instansi sekolah dan sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya pemateri kedua akan saya berikan kepada Muhammad Anwar Rajak. Kepada Muhammad Anwar Rajak, saya berikan kesempatan untuk menjelaskan materinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi dari administrasi tata laksana sekolah. Ada 6 fungsi dari administrasi tata laksana sekolah, yaitu fungsi pertamanya adalah menghimpun. Menghimpun ini berarti kegiatan yang mencari informasi baru dari berbagai sumber, lalu dikumpulkan sebagai bahan yang dapat digunakan bila mana diperlukan. Kemudian yang kedua, mencatat. Mencatat ini yakni kegiatan tulis-menulis mengenai keterangan yang sudah dikumpulkan, kemudian dibaca, dikirim, lalu disimpan. Dan yang ketiga yakni mengolah. Mengolah ini adalah kegiatan yang merapikan semua keterangan yang dikumpulkan agar mudah dibaca ketika suatu saat ingin disajikan. Kemudian yang keempat adalah menggandakan, yakninya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara sebanyak jumlah yang diperlukan. Kemudian mengirim yakni kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat yang diperlukan dari pihak pertama untuk disampaikan kepada pihak yang lainnya. Dan yang terakhir yang keenam, menyimpan, di mana menyimpan ini adalah menyimpan keterangan tersebut di tempat yang aman. Itu saja, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tujuan tata laksana sekolah. Administrasi tata laksana sekolah berperan dalam membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi, menyediakan keterangan untuk memimpin serta memperlancar perkembangan organisasi. Administrasi sekolah juga bertujuan untuk membantu garapan-garapan administrasi sekolah seperti yang pertama yaitu administrasi peserta didik, yaitu dengan adanya kegiatan tulis-menulis untuk memperlancar kegiatan administrasi seperti sejak penerimaan peserta didik baru, mengisi buku induk dan buku kelapar, penataan murid dalam kelas sampai peserta didik keluar dari sekolah. Yang kedua, ada administrasi personal. Tidak banyak berbeda dengan kegiatan administrasi peserta didik, maka sejak pendaftaran, lamaran, pengumpulan berkas administrasi, pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan, sampai pensiun dan sebagainya, maka bantuan atau tunjangan kegiatan tata laksana sangat besar demi kelancaran administrasi. Yang ketiga ada administrasi kurikulum, seperti pembuatan satpel merupakan tugas guru sepenuhnya, tetapi penulisan dan penggandaannya adalah termasuk kegiatan dari tata laksana. Juga tugas evaluasi adalah tugas guru, tetapi pengisiannya ke dalam ledger dan rapor adalah tugas menulis yang biasa dilakukan oleh guru sendiri, tetapi dapat diserahkan kepada tata usaha dan sebagainya.
Yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana, tugas-tugas perencanaan pengadaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, dan seterusnya. Sampai penghapusan adalah tugas administrasi sarana yang kegiatannya lebih ditekankan pada kegiatan tata laksana, seperti inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, dan seterusnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kepada Nur Khadijah, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya itu yang kelima, administrasi biaya, yaitu pembuatan rencana anggaran, pembukuan, serta pengisian buku kas adalah tugas dari bendahara. Tetapi pengetikan daftar gaji dan seterusnya adalah kegiatan tata laksana. Yang keenam, tata laksana sendiri. Tugas dari tata laksana adalah menerima surat, mengagenda, memproses, menggandakan, mengarsip, sampai mengirim surat keluar merupakan tugas dari tata laksana sendiri. Lalu yang ketujuh, administrasi organisasi. Itu kegiatan struktural dan tata jenjang memang erat hubungannya dengan tugas pembuatan kebijakan, namun semuanya itu jelas tidak lepas dari kegiatan tulis-menulis, seperti menggambarkan struktural organisasi di tingkat sekolah, regional, sampai nasional. Demikian juga organisasi tata jenjang pendidikan sebagai alat pelaksana kebijakan pendidikan, disebarkan dengan jasa tata laksana dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedelapan, administrasi humas. Itu pembuatan program pelaksana program sampai evaluasi program humas, serta tindak lanjut merupakan tugas administrasi humas. Namun, penjabaran kegiatannya tak lepas dari kegiatan tulis-menulis, seperti penulisan program, pembuatan dan pengiriman surat-surat, pembuatan surat izin, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kesembilan, supervisi pendidikan, yaitu tidak hanya terhadap ke-8 bidang garapan saja, tetapi kepada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan tata laksana. Tiada kegiatan yang tanpa ditulis atau diketik, diproses, digandakan, dikirim, dan sebagainya. Juga pembuatan format-format supervisi, undangan rapat, pengetikan, dan penempelan pengumuman, dan seterusnya. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Khadijah. Selanjutnya kepada Syafiq Hafsyara HGA, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ya materi terakhir, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan administrasi tata laksana sekolah. Nah, jadi yang pertama itu jenis-jenis kegiatannya adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum. Lalu jenis yang kedua itu adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen siswa. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil. Lalu yang keempat, kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah, serta kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Lalu ada yang keenam yaitu kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat, dan yang terakhir adalah kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Nah, sampai di sini saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiq Hafsyara HGA. Baik, berakhir sudah Zoom meeting kita pada siang hari ini. Sekian Zoom meeting kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai gini aja, weh. Udah. Matikan dulu rekornya, Ge. Udah gue matikan.